Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru bertemakan sebuah perang yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang seorang pilot tempur asal Amerika yang tertembak jatuh oleh pihak Jepang. Dia harus bergabung dengan pejuang kemerdekaan asal Cina dan Hong Kong untuk menghancurkan penjajah. Banyak sekali lika-liku yang mereka hadapi hingga memakan korban, dan korban itu adalah orang-orang terkasih. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika yaitu Pearl Harbor dan 8 jam kemudian melakukan serangan melalui udara ke Hong Kong. Hong Kong berhasil dikuasai dalam kurun waktu 18 hari, lalu menjadi benteng strategis Jepang hingga menjadi pasokan Perang Pasifik. Musim semi tahun 1944, ada seorang pria asal Cina bernama Smelly yang sudah tinggal di Hong Kong selama 1 tahun. Jepang menganggapnya sebagai perwakilan distrik Higashi, yaitu sebuah daerah yang ada di sana. Dia juga mengelola tempat permainan bowling yang biasa digunakan oleh prajurit Jepang untuk bersenang-senang. Sedangkan di pangkalan Amerika bernama Guilin sedang merencanakan penyerangan ke Hong Kong karena Jepang baru saja menyuplai senjata berat. Ada 3 skuadron pesawat tempur yang ditugaskan untuk menghancurkan dermaga yang menjadi tempat pelabuhannya. Selain itu, mereka juga harus menghancurkan jalur transportasi Jepang dalam menyuplai senjatanya. A batch of heavy weapons were delivered to Hong. 3 squadrons took off from the Guilin. Pria ini kita panggil saja sebagai John, seorang pilot yang ditugaskan untuk menghancurkan dermaga Jepang. Dia berpangkat kapten, dan penerbangan kali ini adalah salah satu penerbangan paling berkesan karena melihat matahari terbit yang begitu indah. The son of a bitch. Beberapa jam kemudian, pesawat tempur Amerika sudah sampai di Hong Kong dan langsung membombardir dermaga dengan sangat brutal. Semua kapal pengangkut senjata Jepang dihancurkan dengan begitu mudah. Namun tiba-tiba muncul beberapa pesawat tempur Jepang melakukan perlawanan sangat sengit, yang membuat pihak Amerika berupaya sangat keras buat melindungi pesawat pengebom. Salah satu pilot Amrik bernama Ryan melihat stasiun radar di atas gunung bernama Batu Singa. Namun tiba-tiba pesawatnya terkena tembakan oleh pilot Jepang yang membuat kedua sayapnya hancur. Sebelum jatuh bebas, dia mengucapkan kata terakhir buat sahabatnya, yaitu John. 5 o'clock on the hill. I just get out of this alive. John langsung memburu pesawat tempur Jepang yang telah membunuh temannya. Duel di udara terjadi sangat sengit karena keduanya sama-sama prajurit yang rela mempertaruhkan nyawa demi sahabat dan negara. Sampai akhirnya kedua pesawat saling berhadapan sembari menembaki satu sama lain. John berhasil melukai mata pilot Jepang bernama Takeshi, sedangkan Takeshi sendiri berhasil menghancurkan sayap pesawatnya hingga terbakar habis. Pesawat tempurnya sudah tidak bisa dikendalikan dan akan terjatuh dalam hitungan beberapa menit lagi. Yang jadi masalah adalah bahwa pintu kop mengalami macet sehingga John harus berusaha keras untuk membukanya demi menyelamatkan diri. Meski berhasil selamat sebelum pesawat jatuh, John harus tertangkap oleh armada laut Jepang yang langsung mengapungnya di tengah laut. Berita ditangkapnya pilot asal Amerika yaitu John sudah didengar oleh pejuang kemerdekaan bernama Danko, Yuan, Ying, dan satu orang bocah bernama Lee. Mereka berencana menyelamatkan John karena mendapatkan informasi dari Intel bahwa orang Amerika itu sangatlah penting buat menghancurkan Jepang dan akan membawa ke titik pertemuan para pejuang di sebuah tempat bernama Gua Laut dalam waktu 2 hari lagi. Namun yang jadi masalah adalah bahwa mereka harus menyelamatkan John yang akan dibawa oleh tentara Jepang ke sebuah arena bowling untuk melakukan konferensi pers. 君捉咗，佢有重要嘅情報價值，盡快通知大隊。 Arena bowling yang dimaksud adalah milik Smelly. Smelly adalah seorang pejuang juga yang sudah muak dengan jajahan Jepang, dan dia tergabung dalam grup yang sama dengan Danko dan kawan-kawan. Sekarang Smelly tengah menyiapkan sebuah bom berbentuk bola bowling yang akan meledak dalam hitungan 10 detik setelah dilempar. 这个钢珠撞断保险杠，10秒后爆炸，
Singkat cerita, malam konferensi pers akan segera digelar, di mana Smelly selaku pengelola sudah bersiap-siap. Begitupun juga dengan para pejuang yang sudah di tempatnya masing-masing dengan menyamar. Posisi Danko berada di belakang arena bowling, namun harus membunuh salah satu tentara Jepang yang berjaga. Tak lama datang petinggi tentara Jepang bernama Letnan Nichijou bersama beberapa anak buahnya. Letnan Nichijou bisa dibilang orang yang sangat arogan karena menendang pelayan dengan sangat mudah meski pelayan itu tidak bersalah. Kemudian datang beberapa prajurit lainnya dengan membawa John yang dikurung di dalam sebuah kandang hewan. Letnan Nichijou langsung menendangnya dengan sangat keras, sembari mengeluarkan kata-kata umpatan di depan banyak sekali orang, termasuk Takeshi yang terlihat sangat sinis karena matanya berhasil dilukai oleh John. John disiksa bisa-bisan tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Di momen tersebut datang atasan dari Letnan Nichijou yaitu seorang kolonel bernama Arima. Kolonel Arima juga dikenal sebagai personal yang sangat arogan dan sangat pintar. Dengan ditangkapnya John sebagai pilot tempur Amerika, mereka akan menggunakan kesempatan itu buat mendapatkan penghargaan dari Kaisar Jepang karena telah berhasil menangkap musuh. Dan momen itu didengar oleh Smelly yang kebetulan dekat dengan mereka. Smelly diperintahkan buat menyediakan jamuan istimewa untuk Kolonel Arima. Namun sang kolonel mencegahnya karena lebih tertarik berbicara padanya. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan, salah satunya adalah soal tempat kelahiran. Smelly menjawab jujur bahwa dirinya berasal dari Cina, tepatnya dari kota Shanghai. Dengan pedenya, Kolonel Arima menceritakan tentang Jepang yang berhasil menguasai kota Shanghai dan membunuh 20 orang komunis. Namun ada satu orang komunis meloloskan diri yang ternyata itu adalah Smelly. Smelly memang sudah mengenal Kolonel Arima, sedangkan sang kolonel belum menyadarinya. Dulu saat berusaha meloloskan diri, Smelly sempat berusaha membunuhnya dengan menembak menggunakan pistol. Namun sayangnya mengalami kegagalan. Di sisi lain, semua pejuang mulai menjalankan rencana mereka dengan diawali oleh Lee yang mengalihkan perhatian dua orang tentara penjaga supaya mengejarnya. Kemudian ada pejuang yang menggantikannya dengan melakukan penyamaran supaya tidak ada yang bisa masuk. Sedangkan di dalam, Danko memancing emosi Letnan Nichijou dengan mengatakan bodoh lewat bola bowling yang akan dilempar. Dan inilah yang terjadi. Semua lampu dipadamkan sebagai sinyal bahwa mereka harus segera beraksi, di mana Ying dan Yuan langsung membantai prajurit Jepang yang berada di dekatnya. Namun ketika berhadapan dengan Takeshi, mereka sangat kewalahan karena lawannya kali ini memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan daya tahan yang cukup kuat. Sedangkan Danko menghadapi Letnan Nichijou secara by one. Begitupun juga dengan Smelly yang melawan Kolonel Arima. Danko berhasil melumpuhkan Letnan Nichijou buat sementara waktu, lalu membantu Ying dan Yuan yang kesulitan menghadapi Takeshi. Sedangkan Smelly berhasil bersembunyi di balik arena bowling sembari memegang bom buatannya. Ketika semua pasukan pejuang terdesak oleh tentara Jepang yang menggunakan senjata, Smelly langsung melemparkan bomnya yang akan meledak 10 detik setelah dilempar, dan ini yang terjadi. Di luar gedung, beberapa pasukan pejuang menghalau tentara Jepang yang mulai berdatangan. Untungnya Smelly dan kawan-kawan di dalam berhasil keluar dengan selamat sembari membawa John. Sekarang misi mereka adalah keluar dari kota tersebut dan membawa John menuju tempat pertemuan, yaitu di Gua Laut. Untuk sementara waktu, mereka berhasil meloloskan diri dari tentara Jepang dengan keluar dari kota menggunakan sebuah perahu. Sedangkan di pihak musuh harus mengalami duka karena Letnan Nichijou tewas karena mendapatkan luka cukup parah dari Danko. Sekarang komando dipegang oleh Kolonel Arima yang langsung menyuruh semua tentara buat melakukan pengejaran. Sementara itu, para pejuang harus menurunkan tirai karena di depan mereka ada penjagaan kapal Jepang. Namun untungnya mereka berhasil selamat setelah Smelly beralasan bahwa kapalnya membawa obat untuk orang-orang yang terluka akibat dari serangan Amerika di awal film.
Setelah menyeberangi pulau, mereka melewati sebuah kota yang terkena dampak dari serangan Amerika. Kota itu bernama Hungham Kowloon, di mana bangunan-bangunan di sana sudah hancur berantakan dan sudah pasti banyak warga sipil menjadi korban. Tentu sebagai manusia yang memiliki rasa empati, John merasa sedih karena orang-orang yang tidak bersalah terkena dampaknya. Cuma mau bagaimana lagi? Karena ini akibat dari adanya perang. Mau menang ataupun kalah, pasti warga sipil yang tidak tahu apa-apa bisa menjadi korban. Pagi harinya, mereka sudah berada di daerah pegunungan dan harus terus naik. Namun, John merasa kelelahan dan harus beristirahat sejenak. Yang jadi masalah adalah perihal kemampuan berbahasa, karena yang mengerti bahasa Inggris hanyalah Smiley seorang, sedangkan yang lain tidak sama sekali. Meski begitu, John menyukai mereka semua karena terlihat sangat baik. Bahkan dia mau bertukar barang dengan Yuan, meski tidak mengerti bahasa satu sama lain. 换一换啊。 Pada saat John tidak sengaja menjatuhkan barangnya ke dalam celah-celah batu, Lee membantunya karena memang tangannya masih kecil. Sebagai rasa terima kasih, John memberikan barang itu, yang ternyata adalah sebuah kotak musik mini. Tentu Lee sangat senang karena mendengar suara lantunan suara yang sangat indah. Namun Ying tidak mengizinkannya buat menerima barang tersebut. It's for you. Kemudian, John melihat sebuah gunung batu singa yang mengingatkannya dengan temuan Rian perihal stasiun radar Jepang. Stasiun radar itu bisa mendeteksi pesawat tempur sejauh 100 km dan posisinya berada di atas gunung tersebut. Mereka harus mengambil kamera yang berada di pesawat tempur Rian yang jatuhnya tidak jauh dari sana untuk mengetahui titik koordinat stasiun radar itu. Pasukan sekutu sangat membutuhkan supaya bisa menghancurkannya. Jika tidak, mereka akan sulit mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia. Masalahnya, posisi jatuhnya pesawat Rian kemungkinan besar berada di area pertambangan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang. Gun camera. We need to get the gun camera. 在100多公里以外就能监测到。 Pagi harinya, tentara Jepang yang dikomandoi oleh Kolonel Arima sudah mulai melakukan pengejaran dan sekarang sudah sampai di kota Hungham Kowloon. Sedangkan Takeshi mencari melalui jalur udara dengan pesawatnya. Sementara itu, John, Smiley, dan Yuan sudah sampai di pertambangan yang dijaga oleh dua tentara Jepang. Sedangkan Danko, Ying, dan Lee ketinggalan di belakang. Sekarang masalah mereka adalah mencari cara supaya bisa mengambil kamera yang ada di pesawat. Untungnya, Smiley adalah orang yang pintar yang bisa merencanakan strategi dalam situasi genting. Dia bersama Yuan akan mengalihkan perhatian tentara Jepang, dan John akan diam-diam mengambil kamera. Ketika rencana dijalankan, inilah yang terjadi. Yuan memukul sebuah gong dengan diikuti oleh Smiley yang mengaku sebagai sahabat baik dari Kolonel Arima. Sedangkan John diam-diam naik ke atas bangkai pesawat untuk mengambil kamera. Namun masalahnya, Kolonel Arima bersama pasukannya dikit lagi sampai ke pertambangan. Tapi kabar baiknya, Danko, Ying, dan Lee telah sampai tepat waktu dan sudah memasang sebuah bom. Saat pasukan Jepang melewatinya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang menghancurkan puing-puing tebing, sehingga pasukan Jepang ada yang terbunuh dan juga terhambat. Momen tersebut digunakan oleh John dan kawan-kawan buat pergi dari sana sembari dilindungi oleh Danko, Yuan, dan Ying. Saling adu tembak terjadi sangat menegangkan karena pasukan pejuang kalah jumlah. Ketika John dan Lee sudah selamat dengan turun menggunakan gerobak, Smiley, Yuan, dan Ying segera menyusul ke bawah. Namun tidak dengan Danko yang masih menahan tentara Jepang meski amunisi pistolnya sudah sangat menipis. Dia menyuruh semua teman-temannya buat pergi dari sana untuk menyelesaikan misi. Melihat hal tersebut, mereka semua sangat sedih karena mengerti apa yang dimaksud. Danko akan mengorbankan diri demi menghambat pasukan Jepang. Dan itu adalah satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat dari tentara Jepang. Lalu yang terjadi,
Mereka berjalan di tengah gelapnya malam dengan perasaan sangat sedih atas pengorbanan pemimpin terbaik yaitu Danko. Bahkan saking sedihnya, Iwan sampai mengajar John karena menganggap bahwa ini semua adalah salahnya yang memaksa mengambil kamera. Jika tidak, pengorbanan Danko pasti tidak akan terjadi. Smiley dan Ying berusaha menenangkan bahwa ini semua adalah bagian dari rencana yang Danko buat. Danko tahu betapa besar risiko yang harus mereka hadapi. Namun karena kamera itu penting untuk mengalahkan Jepang, dia rela mengikuti bahkan mengorbankan diri untuk keselamatan mereka dan demi menghancurkan Jepang yang telah menjajah. Mendengar hal tersebut, Yuan akhirnya bisa tenang sehingga perjalanan menuju titik pertemuan gua laut bisa dilanjutkan. Sementara itu, tentara Jepang terus mengejar, namun kali ini menggunakan anjing pelacak demi memudahkan pencarian. Yang jadi masalah adalah bahwa mereka harus bisa menangkap John dalam hitungan beberapa jam saja, sebelum hari perayaan ulang tahun sang kaisar. Jika tidak, mereka pasti akan dibunuh karena tidak berhasil menangkap John. Sementara itu, pasukan pejuang sedang berselisih paham karena Yuan memberikan pistol kepada Li untuk berjaga-jaga. Namun Ying mencegahnya karena Li masih anak-anak dan tidak sepantasnya membunuh siapapun, meski itu penjajah sekalipun seperti Jepang. Selama ini mereka berjuang demi kebebasan supaya generasi penerus bisa hidup tenang. Jadi jangan libatkan anak kecil buat perjuangan yang mereka lakukan. Mendengar hal tersebut, Yuan akhirnya bisa sadar. Sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan menuju titik pertemuan di gua laut, namun tidak dengan Li. Li diperintahkan untuk kembali ke batalion membawa kamera setelah pagi tiba, karena mulai sekarang perjalanan yang dilalui jauh lebih berbahaya yang kemungkinan selamat sangatlah kecil. Akan tetapi Li masih tetap ingin berjuang bersama mereka. Ini adalah salah satu momen sedih karena satu persatu harus memberikan pengertian kepada Li. Dimulai dari John yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kamera ini yang bisa menghancurkan Jepang. Lalu dilanjutkan oleh Smiley bahwa ini adalah misi besar yang harus dilakukan olehnya. Mendengar hal itu, Li akhirnya bisa mengerti dan perpisahan pun akhirnya dilakukan. Wait. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, dan satu-satunya jalan tercepat menuju titik pertemuan adalah melewati sebuah terowongan yang biasa dijaga ketat oleh tentara Jepang. Waktu mereka sudah tidak banyak, sehingga harus mengambil risiko supaya bisa sampai tepat waktu. Sementara itu, posisi Kolonel Arima dan pasukannya juga sudah dekat, dan dalam waktu beberapa menit akan menyusul mereka. Di dalam terowongan, mereka berjalan secara perlahan supaya jejak kakinya tidak terdengar. Namun ada situasi yang membuat Yuan harus melumpuhkan salah satu tentara Jepang. Begitupun juga dengan John yang harus membunuh prajurit yang ada di hadapannya. Yang jadi masalah adalah ada salah satu tentara Jepang yang berhasil memberikan sinyal dengan menembak pistol. Tentu itu akan memancing tentara lain berdatangan ke arah mereka. Mulai detik ini, pertempuran 4 orang melawan banyaknya prajurit Jepang sudah dimulai. Mereka saling bekerja sama membunuh prajurit Jepang yang berdatangan. Satu persatu ditembak di titik vital supaya langsung meninggoy di tempat. Namun jumlah tentara yang berdatangan terlalu banyak sehingga mereka juga sangat kewalahan. Sampai akhirnya terjadi sebuah ledakan kecil yang membuat mereka terkapar untuk sementara waktu. Namun tak lama langsung bangkit karena mendengar suara tentara Jepang yang terus mendekat. Naasnya dari peristiwa sebelumnya, Ying mendapatkan luka di bagian punggung karena tertusuk oleh serpian besi. Sebab hal itu dia menyuruh yang lain buat kabur duluan, sedangkan dirinya akan mengorbankan diri buat menghabat tentara Jepang. Lalu yang terjadi, Ying menggunakan seluruh kekuatannya buat menembak satu persatu tentara Jepang yang ada di hadapannya. Namun ada satu musuh yang menggunakan senjata api, sehingga harus bertahan di balik sebuah papan. Ketika mendapatkan celah buat melakukan counter attack, Ying langsung menembaknya tepat di bagian vital. Akan tetapi tentara Jepang terus berdatangan yang membuatnya benar-benar sangat terpojok.
Pada akhirnya, Ying harus terkapar tak berdaya karena terkena beberapa tembakan. Di momen-momen itu, dia teringat dengan ketiga anaknya yang sudah meninggal. Siapa sangka buah hal itu membangkitkan semangatnya dan menggunakan sisa-sisa tenaga terakhir buat menembak senjata api ke arah Kolonel Arima. Setelah semua tenaganya keluar, Ying akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang sekuat tenaga. Namun masih ada satu tentara yang berhasil selamat, yaitu Kolonel Arima. Di saat Smiley, John dan Yuan melanjutkan perjalanan melewati lorong, tiba-tiba saja ada Kolonel Arima yang menembak dari atas. Tapi untungnya tidak ada satupun dari mereka yang terkena tembakan untuk saat ini. Saat ingin membalas, hanya tersisa satu butir peluru yang ada di pistolnya Smiley. Mereka harus menggunakan di momen yang tepat supaya peluru itu tidak sia-sia. Di sini John menjadi umpan supaya perhatian Kolonel Arima teralihkan. Di saat itulah Smiley melepaskan tembakan. Sialnya hanya mengenai bagian kakinya saja. Setelah melewati lorong yang panjang, akhirnya berhasil keluar dan dikit lagi mereka sampai di titik pertemuan gua laut. Namun masalah terbesar mulai muncul karena Takeshi melihat senter yang dinyalakan oleh Yuan dan langsung menukik tajam sembari memberikan beberapa tembakan. He's coming for me. He's coming. Go, go, go! John menyadari bahwa Takeshi ingin balas dendam karena matanya terluka karena peperangan di awal film, di mana momen tersebut digunakan oleh Smiley untuk memancingnya. Smiley berencana buat mengorbankan diri dengan memakai jaket milik John. Dengan begitu, Takeshi pasti akan mengejarnya. Yuan diperintahkan buat membawa John ke titik pertemuan gua laut yang posisinya sudah dekat. Ketika rencana itu dijalankan, inilah yang terjadi. Yuan dan John berlari menuju titik pertemuan, sedangkan Smiley berlari ke arah sebaliknya supaya Takeshi menjauhi mereka. Di saat itu, tiba-tiba saja datang Kolonel Arima dengan kaki yang terseok-seok karena lukanya cukup parah. Dia menyadari bahwa yang menggunakan pakaian John adalah Smiley yang menyamar, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya sudah terlalu jauh. Sang kolonel menyadari bahwa harapan buat menangkap John sudah tidak ada, sehingga cara terbaik yang dilakukannya saat ini adalah bunuh diri menggunakan pistolnya. Kalaupun tidak bundir, sang kaisar pasti akan membunuhnya karena telah gagal menangkap John sebagai tawanan asal Marika yang sangat berharga. Sedangkan Smiley masih terus berlari sangat kencang sembari ditembaki oleh Takeshi dari pesawat. Jatuh bangun dilakukannya supaya bisa mengulur waktu agar John dan Yuan berhasil sampai ke titik pertemuan. Di sisa-sisa waktu terakhirnya, dia teringat semua momen bersama dengan para pejuang selama ini. Hingga pada akhirnya perjalanan hidup Smiley berakhir ikut seperti Danko dan Ying. Setelah semua yang dilalui, pada akhirnya Yuan berhasil membawa John ke titik pertemuan gua laut. Sekarang mereka hanya perlu menunggu jemputan dari pasukan pejuang. Beberapa waktu setelahnya, Lee berhasil menyerahkan kamera yang merekam keberadaan stasiun radar. 2 bulan kemudian, John dikirim kembali ke Hong Kong buat menghancurkan stasiun radar tersebut bersama pilot yang lain. Pertempuran di udara kembali terjadi dengan pesawat tempur Jepang. John kembali berhadapan dengan Takeshi di udara. Sebelumnya dia berhasil melukai matanya. Namun kali ini John berhasil mengalahkan Takeshi dengan menghancurkan pesawatnya. Dan itu adalah bentuk balas dendam atas gugurnya Smiley. Dan film pun selesai.